Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, di mana saat ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci. Untuk mesin cuci ini, keluhan dari pemilik adalah pencucian yang tidak bisa muter. Jadi untuk mesin pencucinya dia macet, tidak nyala sama sekali ya. Untuk mesin pengeringnya masih bisa nyala, hanya mesin untuk pencuciannya yang macet. Nah, untuk mulai kita menyervis, kita akan mulai pengecekan dari arus listriknya nanti kemungkinannya. Arus listrik dari stop kontak kemungkinan ada jalur yang terputus sampai tidak bisa menyalakan dinamo pencucian. Ya, untuk tahap awal kita lihat pelajari untuk jalur-jalur kabelnya, dimana nanti kita akan melakukan pengetesan. Untuk arus listrik itu akan terputus di bagian mananya, ya mungkin itu yang harus kita ganti. Ya, awalnya kita langsung copot untuk tutup perkabelan. Untuk kabel yang dibungkus dengan plastik tersebut adalah sambungan dan isinya sekring. Nah, di situ kita akan mulai melakukan urutan atau mengurut jalur kabelnya. Yang mungkin bisa terjadi terputusnya sekring ataupun terputusnya jalur karena kabelnya sudah lama begitu. Jadi setelah kita buka, di situ akan ada jalur-jalur sekring ya mungkin ya. Ada sekring. Nah, di dalam ini ada dinamo pengering dan di sebelahnya ada dinamo pencuci. Juga ada kapasitor. Nah, untuk kabelnya kita bisa seperti ini biar lebih mudah untuk mencarinya. Nah, sini ada sekringnya ini. Ada sekring. Ini nanti akan kita tes. Oke, kita ambil alatnya dulu dan kita langsung mulai pengetesan. Kita akan tes jalur listrik dari stop kontak ke dalam mesin, apakah arus listriknya itu sampai ke bagian mesin dinamo atau tidak. Dan kita tes sekringnya, apakah sekring itu terputus atau masih bagus. Nah, mungkin untuk melakukan servis mesin cuci yang 2 tabung seperti ini ya mungkin simple sebenarnya. Komponennya hanya dikit, hanya itu saja gitu ya. Jadi kita bisa lakukan sendiri untuk yang
mempunyai waktu luang ataupun kita bisa kerjakan di waktu-waktu senggang. Ya, kita tes jalurnya, ternyata di sini jalurnya ada semua ya. Tapi untuk pengetesan ini kita harus hati-hati, dimana di sini ada arus listrik yang lumayan besar. Bila kita tersengat, tersetum itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi kita harus benar berhati-hati ya. Nah, di sini saya melakukan pengetesan, sudah terlihat bahwa jalur yang dari atas itu mengalami terputusnya sehingga tidak sampai ke bawah seperti yang saya kira. Untuk servis mesin cuci 2 tabung ya, sebenarnya kita bisa melakukan cara-cara dengan mengidentifikasi yang bermasalah, atau kita bisa langsung memperkirakan mana bagian yang rusak, tapi itu perlu keahlian. Kalau saya sendiri pasti akan melakukan urutan kerja pertama, yaitu pengecekan jalur ya, mungkin ya, agar kita juga bisa tahu untuk tipe-tipe mesin dan perkabelannya itu seperti apa. Ini buat pengalaman saya juga gitu. Nah, di sini itu kita urut dari ke atas itu ya, dimana di atas itu selain tombol timer itu ada switch keamanan, mungkin ya, switch keamanan namanya. Jadi dia untuk mengamankan ketika dibuka mesin tidak akan berjalan. Tadinya udah saya perkirakan bisa antara switch dan timer. Nah, nanti mungkin saya cek timer sama switch. Nah, berharap hanya switchnya mungkin yang rusak, jadi lebih mudah untuk mengakalinya. Kalau untuk timer ya mungkin nanti kita akan belikan ya bila yang rusak memang timer. Nah, untuk perkabelannya seperti ini, kita coba pisahkan dan pelajari ya. Ini jalurnya kemana dan kemana gitu arahnya. Setelah kita tahu arah kabelnya itu, karena pasti ada beberapa grup ya untuk kabelnya itu. Nah, kita bisa tandain, misalnya ini yang saya tandain adalah grup ke bawah untuk arus putar putar dinamo pencucian yang bolak-balik gitu. Jadi untuk mesin pengering pencucian itu ada jalur kabel yang fungsinya untuk sakar otomatis bolak-balik, sehingga di mesin cuci pencucian itu bisa berputar ke kanan dan ke kiri sesuai timer yang disetting. Ya, mungkin seperti itu mungkin.
bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas yang mau mencoba untuk perbaikan, ya mungkin seperti itu, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu arus listriknya. Sebenarnya bisa kita langsung tembak, misalnya timer, langsung kita ganti timer, atau switch, atau dinamo, atau kapasitornya yang rusak. Tapi itu perlu pengalaman jam terbang yang tinggi mungkin ya. Jadi bisa langsung mengetahuinya. Tapi ya lebih amannya kita cek jalurnya dulu agar kita tidak salah untuk membeli spare part yang benar-benar rusak. Ya, di mesin cuci ini hanya ada 2 baut ya, mungkin bagian atas yang harus kita copot. Setelah baut tadi kita copot, kita mulai membongkar bagian atas ya. Bagian atas kita lihat untuk ada klip-klipnya enggak, karena kita akan mencopot bagian kepala panel mesin cuci ini ya, untuk pengecekan timer atau switch keamanannya. Ya, untuk pembongkaran cukup mudah, hanya kita tarik ke atas setelah bautnya kita copot, dan kita tinggal tarik ke atas, kita balik, kita taruh sampingnya. Di situ ada kabel, jadi itu bagian switch keamanan itu ya. Itu dibuka, itu kemungkinan mesin tidak akan berfungsi karena dia memutus arus. Nah, kalau di sini ada kabel untuk switch timer ya. Nah, ini kita pelajarin kabel tersebut. Saya coba dulu untuk bypass jalur listriknya yang bagian timer. Ternyata setelah saya bypass itu bisa langsung nyala dia. Jadi kemungkinan timernya ini yang benar-benar rusak ini ya. Nah, kita coba lagi untuk bolak-baliknya bisa. Nah, tadi saya sudah pelajari jalur bawahnya yang untuk jalur kabel timer, makanya saya sudah langsung bisa menentukan mana kabel yang jalur untuk mengetes. Nah, di sini kita juga harus hati-hati ya untuk pengecekan ini, dimana ini arus listrik besar gitu. Kalau sudah tidak digunakan langsung dicopot aja gitu, sehingga tidak mengakibatkan kesetrum gitu ya. Seperti tadi saya sempat kesetrum, tapi ya untungnya masih bisa terlepas. Nah, kita akan bongkar bagian ini ya, mungkin timer ini. Nanti kita cek lagi di luar bodinya ini. Nah, kita copot. Untuk penyopotan juga sangat mudah ya, semua bisa melakukan. Nah, tinggal kita copot satu bautnya dan kita angkat dari tempat dudukannya.
Nah, ini untuk memastikan kita analisa kira-kira bisa diperbaiki atau emang kita harus ganti yang baru ya. Nah, untuk komponen timer ini sebenarnya murah gitu. Jadi kalau memang tidak bisa diperbaiki ya tinggal kita belikan saja. Nah, kita akan coba melakukan dengan alat multitester ini. Ketika emang benar-benar tidak terkoneksi untuk arus bolak-baliknya, berarti kita pastikan di dalamnya ada kerusakan. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita mau membelikan spare partnya itu kita cek dulu untuk mesin cucinya, dimana jangan sampai kita salah belanja spare part yang misalnya sebenarnya yang rusak timer, kita beli dinamo, dianggap dinamonya yang mati. Kita analisa atau kita cuma melakukan perkiraan karena kita kurang pemahaman. Misalnya kita anggap kira-kira yang mati switch, ternyata bukan switchnya. Nah, ini tadi sudah saya cek ternyata benar-benar rusak. Jadi ya harus kita ganti. Nah, barangnya seperti ini nih. Ini adalah yang bekerja untuk saklar dinamo pencucian yang melakukan timer otomatis gerakan perputaran kanan dan perputaran kiri. Ini ada dua switch saklar di dalamnya ini. Saklar otomatis bisa disebut. Ya, di sini tadi udah saya belikan. Nah, ini yang baru dan ini yang lama. Yang lama kita langsung ganti aja yang baru, nanti kita pasang. Tadi tidak saya videokan. Nah, ini juga saya siapkan solasi bakar untuk pemasangan perkabelan itu. Menurut saya sih amannya pakai solasi bakar ya, untuk bagian yang banyak airnya gitu, untuk mesin cuci ya misalnya gitu. Khawatirnya tersemprot air jadi kabel-kabel bisa konslet gitu. Jadi alangkah baiknya kalau pakai solasi bakar, dia akan lebih rapat untuk menutup sambungan kabel. Nah, di sini kita coba pasang ya, mungkin perlu sedikit modif karena di sini timer ini timer universal gitu ya, timer untuk umum gitu. Timer untuk umum. Ya, ini pemasangan juga cukup mudah ya. Pastilah bapak-bapak ibu-ibu bisa pasang sendiri mungkin. Kita tes untuk pemasangannya, kita cocokkan dengan dudukan bautnya ya mungkin. Nah, kalau ini kayak perlu pemotongan samping karena ini hanya cuma memakai satu baut. Jadi kemungkinan ini harus saya potong dulu bautnya. Sayap sampingnya maksudnya saya potong agar bisa rapat.
kita akan potong sedikit karena ternyata tidak bisa kalau nggak dipotong. Nah, ini setelah saya potong, ini untuk gundukan bautnya dia akan pas. Nah, kita lepas untuk pengunciannya. Nah, baru kita pasang bautnya setelah posisi sudah benar-benar pas. Nah, untuk pemasangan bautnya ini kita pastikan di bawahnya ada tombol untuk pemutaran, itu kita pastikan nanti posisi di tengah ya, jangan sampai posisi di sebelah samping nanti tombol pemutarannya, karena nanti untuk knopnya itu bisa nggak masuk kalau dia nggak posisi pas tengah-tengah gitu, akan mentok ke lubang kanan kiri ya. Nah, ini kita pastikan kuat untuk pemasangannya sehingga nanti saat diputar dia tidak copot. Nah, untuk kabelnya sendiri hanya 3 kabel sini, jadi mudah. Warnanya juga sama kalau saat kita beli, jadi nyambungnya ya kita samain warnanya aja gitu, dan sama warnanya tinggal kita pasang, terus kita kasih isolasi bakar seperti yang saya bilang tadi, agar ketika kena air dia tidak bahaya gitu ya mungkin. Nah, ini cara pemasangan isolasi bakar tuh, kita masukkan dulu ke kabelnya, baru kabelnya kita sambung, terus kita tutupkan di pas sambungan, dan kita dengan api. Nah, saat ini dengan melakukan dengan koreknya, dengan korek kita bakar agar isolasi bakarnya itu rapat ya, menutup jalur sambungan. Nah, jadi penyambungan seperti yang saya bilang tadi, kita samakan warnanya aja, merah ke merah. Nah, nanti kayak terakhir yang beda warna yaitu ya pasangannya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini karena saya sudah yakin untuk sambungan sesuai warna itu, karena tadi sebelumnya saya sudah mengecek jalur di bawah, sudah mengecek urut-urutan kabel di bawah, jadi saya tinggal pastikan untuk sesuai warna. Tapi kalau kita pemasangan ini warnanya beda atau kabelnya tidak standar, yaitu kita harus tetap mengurut dari bawah ya, dari bawah, untuk memastikan itu benar-benar kabel urutan bagian switch yang memutar ke kanan atau memutar ke kiri gitu. Nah, setelah dua-duanya kita sambung, tiga-tiganya ini 3 kabel kita sambung, dan kita rapikan, nanti pastinya akan berfungsi dengan normal ya, karena yaitu yang terkendala hanya switch timer. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk perbaikan mesin cuci 2 tabung itu sebenarnya mudah, karena alat-alatnya, komponennya hanya itu saja, cuma kita perlu pelajari jalurnya. Jangan sampai kita hanya memutuskan atau mengira-ngira dengan melihat sepotong video misalnya yang seperti saya bilang tadi, memperkirakan misalnya yang rusak kapasitornya,
yang rusak dinamonya. Nah itu kita sebelum tes itu kan harus melakukan pengecekan biar tidak salah beli. Kalau kita salah beli komponen, ternyata komponen tersebut tidak rusak, ya nanti buat apa? Kalau mungkin bisa dibalikan ke tokonya kalau tokonya mau ya. Tapi kan jarang-jarang toko yang mau, sudah dibeli masa dibalikan gitu. Jadi butuh pengecekan agar tidak salah beli komponen gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau buat coba-coba gitu buat kegiatan. Nah, karena itu hak masing-masing. Nah setelah selesai sambung kita ikat dengan kabel tis dan kita balikan kembali agar nanti bisa kita tes kondisinya. Ya mungkin mudah, setelah kita tutup tinggal kita baut lagi ya, baut. Nah. Jangan lupa kita knopnya ya, knop yang saya bilang tadi ini posisinya asnya harus pas tengah-tengah, jadi knopnya ini bisa kita pasang pas. Kalau knopnya posisi di samping karena kita salah mengukur ukuran pas motong tadi, bisa-bisa knopnya ini tidak masuk ke dalam lubangnya yang saya bilang tadi, jadi kelihatan nggak rapi. Nah, ini kalau sudah pas tinggal kita pasang dan kita luruskan untuk posisi garisnya. Kalau mati ya di 0 atau ntar nyala dia akan muter di angka berapa gitu, itu kita bisa setting di situnya. Sudah rapi, tinggal kita akan merapikan perkabelan di belakangnya yang tadi kita bongkar. Yang tadi kita bongkar itu kita balikin lagi, kita lakukan pembungkusan lagi ya, agar aman dari percikan air. Tapi ya kita sekalian baut atas dulu ya, biar kerjaan kita tuh urut gitu. Bagian yang sudah selesai ya kita balikin. Kita tutup dulu. Kalau kita kerjanya rapi kan enak gitu. Nah, ini untuk bagian belakang, untuk switch tarikan air, pembuangan air ya kita pasang lagi. Dan untuk tarikan pengerem pengeringan, nah itu jangan lupa kita pasang. Kalau kita lupa nggak pasang, ntar pada saat mau membuang air diputer nggak narik, akhirnya air nggak membuang. Wah, bahaya itu. Atau untuk pengiriman juga nggak kita pasang, pas dibuka nggak ngerem untuk pengeringnya sehingga muter terus dia. Nah, terlalu lama kita menunggunya untuk mau mengambil baju yang kering. Nah, ini kabelnya kita rapikan kembali dan nanti kita bungkus. Dimana kita kerja itu ya harus kita kembalikan serapi mungkin ya, agar untuk konsumen kita atau yang menyewa kita untuk servis itu dia senang gitu, kerjanya rapi. Anggap aja ini milik kita sendiri, jadi kita harus melakukan kerapian sesuai yang kita harapkan gitu.
Nah, sini kita bungkus dengan plastik tadi dan kita ikat dengan kabel tis ya. Sebelum kita bungkus, kalau saya sih selalu saya ikat dulu sehingga kabel itu tidak kemana-mana gitu, dia tetap jadi satu dengan arah posisi di atas untuk sambungannya gitu. Nanti untuk penaruhannya juga dihadapkan ke atas ya. Ini mungkin hal sepele tapi sangat penting juga ini untuk menghindari bahaya air masuk ke dalam plastik penutupan ini. Jadi enggak sekedar cuma dibungkus, tapi untuk setelah dibungkus itu kita harus posisikan berdiri dia agar air itu ketika ada yang tumpah ke dalam itu tidak masuk ke dalam plastiknya. Kalau ke dalam plastiknya dia nggak bakal keluar malah membuat kabel konslet ya, bisa kena setrum yang mencucinya. Nah posisinya nanti ke atas begitu tuh, berdiri begitu, jadi air jatuh itu akan langsung jatuh ke bawah gitu, nggak akan mengenai bagian dalamnya. Nah ini bisa kita bungkus lagi dengan aluminium foil ya mungkin ya, jadi lebih aman. Soalnya tadi aluminium foilnya sudah saya copot dan sobek, makanya nanti kita akan cari penggantinya, bisa menggunakan plastik bekas susu ya, plastik bekas susu seperti ini nih. Jadi kita ukur kebutuhannya seberapa nih untuk membungkusnya. Kita ukur ya, kita menggunakan bahan-bahan yang di dekat daerah kita aja untuk menghemat biaya perbaikan. Nah, kita tadi potong dulu dengan cutter, potong dulu. Kita bungkus dengan rapi gitu ya. Nah, mungkin untuk perbaikan ini sekitar 1 jaman ya mungkin ya, dari penganalisaan dan pembongkaran itu kita kasih waktu mungkin 1 jaman kita bisa selesai. Tak lupa kita ikat lagi kabel-kabelnya, yaitu agar rapi sehingga konsumen kita atau yang menyewa kita tuh senang gitu, hasil kerja kita rapi. Kita kembalikan seperti semula ataupun kita kembalikan seperti pabrikannya gitu. Nah, posisinya harus, untuk kabel yang dibungkus harus berdiri seperti itu tuh biar aman. Nah, kita ikat dengan bodi itu ya, jadi kabel itu tidak akan posisi miring ke bawah. Kita ikat lagi dengan kabel tis. Nah ini kita perbaikannya udah hampir selesai ini ya, udah hampir selesai. Nah tadi video memang sengaja saya buat full agar tidak ada salah pemahaman untuk menganalisa kerusakannya. Nah di sini udah rapi, tinggal kita balikin ke tempatnya dan kita tes.
kita langsung tes lagi sebelum kita tinggal pulang ya. Nah, ini udah muter, dinamonya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri itu. Nah, ini perbaikan sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa diambil ilmunya mungkin untuk perbaikan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.